Lo pernah mikir nggak sih, kenapa setiap kota besar yang kita kenal di dunia, dari Roma, London, sampai Mesir kuno, itu selalu dibangun di atas reruntuhan peradaban yang lebih tua? Kayak ada semacam hukum karma lokasi gitu. Nah, sekarang kita ngomongin Indonesia. Kita lagi heboh-hebohnya bangun ibu kota negara baru, IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. Sebuah proyek raksasa yang digadang-gadang jadi smart city dan green city masa depan. Tapi, tahu nggak sih lo, di balik semua janji modernitas itu, ada bisikan-bisikan, bahkan fakta-fakta, yang bilang kalau calon ibu kota masa depan kita ini dibangun di atas situs rahasia peninggalan peradaban yang hilang. Ini bukan dongeng atau mitos Illuminati warung kopi. Ini tentang lapisan-lapisan sejarah yang tertimbun lumpur, hutan, dan waktu, jauh sebelum peta modern kita digambar. Lo lagi ngecor fondasi buat gedung pencakar langit, di bawahnya ada time capsule dari masa lalu yang umurnya ribuan tahun. Kok bisa? Siapa mereka? Dan kenapa lokasi ini, yang dulunya dianggap kosong dan hutan belantara, justru dipilih lagi untuk jadi pusat peradaban baru? Siap-siap, karena kita bakal bongkar pelan-pelan misteri ini sampai ke akar-akarnya. Banyak banget orang yang salah kaprah dan mikir bahwa lokasi IKN di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara itu cuma hutan sawit atau hutan belantara yang kosong, yang baru pertama kali disentuh peradaban besar. Debunking. Justru, pemikiran ini adalah kekeliruan sejarah yang paling parah. Coba kita mundur dikit, ya. Sebelum IKN, bahkan sebelum zaman penjajahan Belanda, area ini adalah jantung dari salah satu kerajaan tertua di Nusantara, Kerajaan Kutai Martadipura. Ini bukan sekedar sejarah kelas 5 SD, ini kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yang usianya udah 1.600 tahun lebih. Prasasti Yupa adalah bukti konkretnya. Ini menunjukkan bahwa area ini sudah jadi pusat sangat penting sejak abad keempat Masehi. Artinya, lokasi IKN itu bukan tanah kosong, tapi tanah yang sudah diberkahi dengan DNA peradaban yang kuat, dengan sistem pemerintahan, tata kelola, dan struktur sosial yang kompleks. Nenek moyang kita yang mendirikan Kutai itu cerdas. Mereka tahu feng shui geografis, mereka tahu lokasi yang terbaik buat bertahan hidup, berdagang, dan berkembang. Jadi, ketika pemerintah modern memilih lokasi IKN, secara gak langsung, mereka mengamini keputusan geografis yang sudah diambil oleh peradaban 1.600 tahun lalu. Pertanyaannya, apakah pemilihan lokasi ini cuma kebetulan atau warisan yang tersembunyi? Kenapa sih peradaban itu selalu memilih lokasi yang sama? Selain faktor tanah yang subur, jawabannya cuma satu, air. Kalau di Mesir ada Sungai Nil, di Kalimantan Timur ada Sungai Mahakam. Mahakam itu arteri utama, jalan tol air purba yang menghubungkan pedalaman dengan laut lepas, jalur vital perdagangan. Tapi, peradaban yang hilang itu nggak cuma mengandalkan mahakam yang besar. Mereka kemungkinan besar punya sistem tata kelola air yang jauh lebih rumit, jaringan sungai kecil, parit, dan rawa-rawa yang menjadi pembuluh darah peradaban mereka. Bayangkan jika peradaban yang hilang ini, yang umurnya mungkin jauh lebih tua dari Kutai, adalah ahli hidrologi purba. Mereka bukan membangun candi emas, tapi mereka membangun infrastruktur air yang luar biasa. Analogi kita, bayangkan Venesia, tapi versi hutan tropis. Mereka tahu cara mengelola pasang surut air laut dan banjir musiman. Ketika peradaban ini runtuh, jaringan air ini jadi tertutup, jadi rawa, dan hutan tumbuh di atasnya. Lokasinya jadi hilang dari pandangan mata, tapi jejaknya tetap ada di bawah tanah. Ketika IKN dibangun, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuka kembali atau merekayasa ulang sistem air di sana. Secara gak sadar, kita mengganggu atau bahkan menghapus jejak-jejak sistem tata air kuno yang luar biasa itu. Kita sedang membangun kota modern di atas kode etik peradaban yang sudah lebih dulu hidup harmonis dengan alam Kalimantan yang ekstrim. Dan ini membawa kita ke fakta yang lebih mengejutkan lagi. Kita selalu mikir peradaban hilang itu harus kayak Atlantis atau piramida Maya. Nggak harus. Peradaban yang hilang bisa jadi cuma sebuah situs yang umurnya jauh lebih tua, yang membuat semua sejarah yang kita tahu jadi terasa baru. Siap-siap, karena ini plot twistnya.
Tahu nggak sih lu, saat penggalian awal untuk proyek pembangunan, para arkeolog dan tim survei menemukan temuan yang bikin kening berkerut. Bukan cuma pecahan keramik dari era Kutai atau sisa-sisa logam dari era Islam, tapi lapisan artefak yang jauh lebih tua. Ada indikasi kuat situs prasejarah dengan ditemukannya perkakas batu yang umurnya diperkirakan bisa mencapai puluhan ribu tahun. Ya, lu gak salah dengar, puluhan ribu tahun. Bayangkan, di bawah titik nol IKN, di bawah lapisan kerajaan Kutai yang sudah berusia 16 abad, ada jejak manusia purba yang hidup di sana sejak zaman es terakhir. Ini bukan lagi sekedar peradaban, tapi perkampungan rahasia yang menjadi pondasi eksistensi manusia di lokasi tersebut. Ini adalah bukti bahwa area IKN sudah jadi rumah bagi manusia modern awal, jauh sebelum konsep kerajaan atau negara ada. Kenapa ini jadi situs rahasia dan gak diekspos besar-besaran? Karena seringkali proyek pembangunan yang punya target waktu dan skala besar cenderung mempercepat proses ekskavasi. Arkeolog hanya punya waktu terbatas untuk menyelamatkan temuan, dan banyak temuan yang belum sempat dipublikasikan secara luas ke publik awam karena fokus utamanya adalah pembangunan. Jadi, secara de jure IKN dibangun di lahan modern, tapi secara de facto dia berdiri di atas tumpukan sejarah yang berumur Paleolitikum. Masalahnya gini, pembangunan di atas situs kuno itu bukan cuma terjadi di IKN. Ini adalah dilema universal. Contoh nyata terjadi di London, Inggris. Setiap kali mereka mau bangun gedung pencakar langit baru di pusat kota, mereka wajib panggil tim arkeolog. Kenapa? Karena di bawah jalanan London modern itu ada lapisan kota Romawi kuno, ada kuburan Saxon, dan sisa-sisa peradaban ribuan tahun. Tim arkeolog harus turun tangan, menyelamatkan artefak, dan mendokumentasikannya. Proses ini seringkali mahal, lambat, dan merepotkan. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar oleh kota yang sadar akan sejarahnya. Di IKN, tantangannya jauh lebih besar. Kita nggak cuma berhadapan dengan kota kuno yang sudah mapan, tapi dengan hutan tropis yang sangat dinamis. Tanah Kalimantan itu hidup. Peradaban di sana bisa hilang ditelan rawa dalam hitungan abad. Efeknya apa kalau kita nggak hati-hati? Kalau kita terlalu fokus pada progres dan melupakan preservasi, kita bukan cuma menghilangkan artefak pecah belah, tapi kita kehilangan kode genetik peradaban kita. Kita kehilangan cara mereka hidup. Misalnya, sistem drainase kuno yang ternyata lebih efektif dari rancangan modern, atau jenis tanaman obat yang cuma tumbuh di area tertentu yang sekarang malah digusur untuk jadi jalanan. Itu semua adalah informasi berharga yang hilang selamanya. Kita membangun IKN sebagai kota yang hijau dan smart, tapi ironisnya, kita mungkin menghancurkan bukti peradaban paling hijau dan paling smart yang pernah ada di lokasi itu, yaitu peradaban yang sudah hidup harmonis dengan alam Kalimantan selama puluhan ribu tahun. Kenapa peradaban yang hilang ini memilih lokasi yang sama untuk kembali muncul? Ini bukan cuma soal strategi militer atau ekonomi, tapi juga soal spiritualitas dan kosmologi. Peradaban kuno, terutama di Nusantara, punya konsep yang kuat tentang gunung, sungai, dan laut sebagai tempat berenergi atau suci. Lokasi IKN yang dikelilingi hutan dan perbukitan dengan akses ke laut dianggap punya keseimbangan tertentu. Mereka menyebutnya mandala. Ini adalah pusat kosmik yang ideal untuk memimpin. Analogi gampang, kenapa sih orang suka banget duduk di bangku pojokan warung kopi? Karena di situ dia bisa melihat semua orang, merasa aman, dan punya kekuatan untuk mengontrol pandangan. Nah, peradaban kuno juga gitu. Mereka milih lokasi IKN karena mereka percaya di sanalah titik terbaik untuk mengendalikan atau memimpin pulau. Peradaban Kutai runtuh, peradaban sebelum Kutai hilang ditelan zaman. Sekarang, IKN muncul. Apakah ini kebetulan? Atau apakah lokasi ini memang punya energi yang membuat peradaban besar akan selalu tertarik untuk muncul kembali di sana?
Kita sedang membangun ibu kota negara yang punya ambisi abadi, seperti yang tertulis dalam visi pembangunannya. Tapi kita harusnya sadar, keabadian itu datang dengan harga yang mahal. Harga itu adalah pengakuan dan penghormatan terhadap peradaban yang sudah lebih dulu ada. Peradaban yang hilang karena perubahan, tapi meninggalkan warisan lokasi yang sangat kuat. Jadi, tahu nggak sih lu? IKN Nusantara itu bukan dibangun di atas sebidang tanah kosong. Dia dibangun di atas lapisan tebal sejarah. Dari jejak manusia prasejarah puluhan ribu tahun yang lalu, sistem tata air peradaban kuno yang hilang, hingga kerajaan Kutai Martadipura yang meletakkan fondasi sejarah Indonesia. Kita sedang membangun masa depan dengan menindih masa lalu. Ini bukan soal kutukan, tapi soal tanggung jawab. Setiap sendok tanah yang digali di sana punya cerita. Setiap batu yang ditemukan adalah babak dari peradaban yang dulunya mengira mereka juga akan abadi, tapi akhirnya hilang ditelan waktu. Pertanyaan reflektif buat kita semua. Ketika IKN Nusantara berdiri tegak 100 tahun dari sekarang, apakah kota modern ini akan menjadi simbol keberlanjutan? Atau jangan-jangan dia hanyalah lapisan terbaru dari situs rahasia yang suatu saat nanti akan hilang lagi, menunggu peradaban berikutnya untuk datang dan membangun di atas reruntuhannya.